Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun pembelajaran kali ini, tahun 2020-2021. Insyaallah untuk kelas 5 yang akan mengajar pelajaran PAI adalah Pak Yusuf. Dan selama masa pandemi ini, masa pembelajaran di rumah ini, kita akan belajar pelajaran dengan melalui online. Dan salah satu media yang kita gunakan adalah YouTube. Dan kali ini kita akan membahas tentang zakat. Tujuannya adalah agar semuanya siswa-siswi kelas 5 bisa memahami tentang zakat. Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam. Oke, masih ingat tidak? Rukun Islam ada berapa? Masya Allah, ya. Rukun Islam berjumlah 5, ya. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua, ya, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji ke Baitullah jika mampu. Itu rukun Islam yang 5. Harus kita ingat dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Baiklah. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang zakat. Yang pertama kita bahas adalah tentang pengertian tentang zakat. Kayak bisa dilihat di sebelah ya. Zakat memiliki beberapa arti. Di antaranya tumbuh, kembang, ya. Tumbuh, berkembang, suci dan baik. Nah, itu pengertian zakat dalam bahasa Arab maksudnya ya. Zakat memiliki arti tumbuh, berkembang, suci, dan baik. Dalam syariat Islam, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim kepada golongan yang berhak menerima menurut syariat Islam. Ya, jadi, kalau secara bahasa, zakat memiliki arti tumbuh, berkembang, suci, dan baik. Tapi dalam syariat Islam dikhususkan, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Itu makna zakat. Silahkan pahami dengan baik ya. Biasanya orang-orang banyak mengeluarkan zakat ketika bulan Ramadan. Sekarang kita bahas tentang hukum zakat. Hukum zakat adalah fardu ain. Ya. Artinya fardu ain itu adalah harus ditunaikan oleh setiap muslim yang sudah memenuhi syarat wajib zakat. Jadi setiap umat Islam wajib mengeluarkan zakat. Zakat harus dikeluarkan, ditunaikan oleh setiap muslim yang sudah memenuhi syarat wajib zakat. Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Dan inilah dalil tentang wajibnya zakat bagi umat Islam. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Selanjutnya kita bahas tentang syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat yang pertama adalah
harus beragama Islam. Jadi yang bisa melakukan atau menunaikan zakat adalah hanya umat Islam. Jika ada non-muslim atau kafir ingin menunaikan zakat karena kebaikannya, tetap tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menjadi syarat mutlak adalah beragama Islam. Terus yang kedua, syaratnya adalah sebagai orang yang merdeka atau bukan hamba sahaya atau budak. Zaman dulu itu, ketika zaman Rasulullah, masih banyak perbudakan atau hamba sahaya. Jadi hamba sahaya itu lebih rendah daripada manusia. Jadi hamba sahaya dianggap ketika itu adalah sama seperti benda atau barang. Dan tidak punya kemerdekaan untuk melakukan apapun tanpa seizin tuannya. Karena dia tidak punya kemampuan atau kebebasan dan tidak punya penghasilan, karena semuanya itu adalah dari tuannya, maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan atau menunaikan zakat. Ya, harus dipahami juga tentang hamba sahaya. Jadi hamba sahaya jangan disamakan dengan pembantu atau buruh. Oke, yang ketiga, harta yang dizakati adalah milik sendiri. Kalau seandainya saya misalnya memegang atau dikasih amanat memegang harta, saya tidak diwajibkan atau tidak mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Yang punya kewajiban untuk membayar zakat adalah pemilik harta tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah sudah mencapai nisab. Ya. Nisab itu adalah batasan minimal untuk dikeluarkannya zakat. Kayak nisab itu batasan minimal untuk dikeluarkannya sebuah zakat. Dan yang kelima adalah memasuki haul. Ya, haul itu dalam bahasa Arab itu adalah perputaran dalam 1 tahun. Ketika kita bayar misalnya di bulan Ramadan, maka Ramadan selanjutnya kita wajib membayar zakat lagi. Tapi untuk pertanian misalnya dibayarkan ketika panen. Itu adalah syarat wajib zakat. Itu menjadi syarat bagi kita untuk mengeluarkan zakat. Dan selanjutnya jenis-jenis zakat itu ada 2 macam. Yang pertama adalah zakat mal, ya seperti misalnya kita punya uang, punya rumah segala macam itu ya, itu namanya zakat mal. Yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini untuk menzakati diri sendiri yang dilakukan setiap bulan Ramadan atau sebelum Idul Fitri. Untuk zakat fitrah ini, insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin sekian untuk materinya. Semoga bermanfaat. Tapi sebelum itu ada tugas buat anak-anak semua di rumah. Inilah tugas-tugasnya. Yang pertama dibaca ya bukunya. Buku Fikih Ibadah kelas 5 tentang zakat. Silakan dibuka bukunya, dipahami dan diresapi ya. Dan tugas selanjutnya adalah mengisi latihan ya. Silakan cek di deskripsi, di situ ada latihannya dan silakan diisi. Sedikit pesan dari Pak Yusuf, selama belajar di rumah jangan lupa. Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Jangan sampai ketinggalan, apalagi ditinggalkan. Yang kedua, jangan lupa juga bantu-bantu orang tuanya. Jangan bikin repot orang tuanya, bantu-bantu orang tuanya. Bantu beres-beres rumah, bantu segalanya. Sebisa kalian. Oke, mungkin sekian dari Pak Yusuf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.